Kegagalan merupakan kesempatan untuk mencoba lagi, kali ini dengan lebih cerdas. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Henry Ford. Dia merupakan ikon dari legenda pengusaha di Amerika Serikat dan pendiri dari perusahaan otomotif Ford Motor Company. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Henry Ford lahir di Michigan, Amerika Serikat pada tahun 1963 dalam keluarga petani. Ayahnya ingin Henry untuk menjadi petani ketika dia besar. Namun sejak kecil, Henry punya minat yang berbeda. Dia lebih tertarik pada teknik mesin. Henry tidak suka kegiatan bertani, karena saat itu, pekerjaan sebagai petani masih manual, membutuhkan tenaga yang besar, dan sangat melelahkan. Beruntungnya, kota di mana Henry tinggal sedang mengalami transformasi ke dalam era industrialisasi. Hal ini membuat Henry mampu mengambil beberapa pekerjaan dan magang di perusahaan manufaktur. Henry melakukan ini untuk belajar lebih jauh soal topik kesukaannya, yaitu teknik mesin. Saat kecil, ada dua peristiwa penting yang mendorong kecintaan Henry terhadap teknik mesin. Dua hal itu adalah ketika melihat sebuah mesin dengan roda dan bersentuhan dengan jam tangan. Ketika usianya 12 tahun, dia melihat sebuah mesin dengan roda yang dibuat oleh Nichols Shepard & Company. Mesin itu membuat Henry terkagum-kagum karena itu pertama kali dalam hidupnya melihat sebuah kendaraan bisa berjalan dengan sendirinya tanpa perlu ditarik oleh kuda. Di masa kecilnya, Henry juga terbiasa mengutak-atik jam tangan milik tetangganya. Dan pada saat usianya 13 tahun, dia menjadi sangat mahir dalam membongkar jam tangan dan memasangnya kembali. Kemudian, ketika Henry berusia 15 tahun, dia menjadi ahli dalam memperbaiki jam tangan, walaupun dengan alat yang seadanya. Pada saat Henry beranjak remaja, mesin uap mulai memasuki kehidupan para petani. Saat itu, mereka mulai menggunakan mesin seperti mesin penggergajian dan mesin perontok dalam pekerjaan pertanian mereka. Karena Henry sangat menyukai soal permesinan, dia mempelajari mekanisme cara kerjanya dan juga cara memperbaikinya. Bukan hanya soal mesin, Henry remaja juga telah menunjukkan bakat sebagai pemimpin. Dia saat itu mengajak beberapa anak laki-laki di sana untuk membangun kincir air dan mesin uap secara sederhana. Henry yang penuh dengan kecintaan terhadap teknik mesin, kemampuan kepemimpinan, dan dorongan semangat untuk belajar terus-menerus menjadi dasar kesuksesan karirnya di masa depan. Pada tahun 1876, ibunya meninggal dunia. Kejadian ini membuat Henry sangat sedih. Ayahnya lalu meminta dia untuk meneruskan pertanian keluarganya. Dia pun menolak dan tidak punya ketertarikan sama sekali pada dunia pertanian. Kemudian, saat tahun 1879, Henry meninggalkan sekolah dan rumah untuk pergi ke Detroit mencari pekerjaan. Di sana, dia melamar menjadi pegawai magang di Michigan Car Company, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi mesin gerbong kereta api. Bertahun-tahun kemudian, Henry menjalani berbagai pekerjaan yang sama di perusahaan yang berbeda, ketika dia merasa kalau ada hal baru yang bisa dipelajari dari perusahaan lain. Pada tahun 1882, Henry kembali pulang ke kota halamannya. Di sana, dia mengoperasikan dan memperbaiki mesin uap milik para petani, dan terkadang bekerja untuk pabrik di Detroit. Berkat keterampilannya, Henry direkrut untuk menjadi insinyur shift malam di Edison Electric Illuminating Company pada tahun 1891. Tidak lama kemudian, dia juga mendapatkan promosi jabatan dan menjadi kepala insinyur. Sambil bekerja, Henry mengerjakan proyek sampingan, yaitu pembuatan mobil. Ini merupakan passion terpendam dari Henry. Dia merupakan salah satu dari banyak orang yang bekerja di lumbung padi dan toko-toko kecil di seluruh negeri yang mencoba membuat kereta orang tanpa kuda. Dibantu oleh sekelompok teman, eksperimennya berhasil mencapai puncaknya pada tahun 1896. Hal ini ditandai dengan selesainya sebuah kendaraan bernama quadricycle. Itu merupakan kendaraan bermotor yang memiliki 4 roda dengan kekuatan dan kecepatan yang lebih rendah daripada mobil kecil konvensional. Begitu Henry berhasil membuat quadricycle, dia lalu berusaha mencari dana untuk mengembangkannya. Akan tetapi, modal sangat sulit diperoleh karena saat itu belum ada standar model bisnis untuk industri otomotif. Henry lalu meyakinkan William H. Murphy, seorang pengusaha di Detroit, untuk mendukung produksi mobilnya.
Akhirnya, mereka mendirikan The Detroit Automobile Company. William terkesima atas kendaraan yang dibuat oleh Henry dan percaya kalau masa depan adalah kendaraan dengan bahan bakar minyak. Namun pada tahun 1901, Murphy dan para pemegang saham menjadi resah. Henry ingin menciptakan desain mobil yang sempurna, tetapi pemegang saham tidak puas karena melihat tidak ada perkembangan yang signifikan. Produk yang dijual memiliki kualitas yang lebih buruk daripada para pesaing, dan harga yang lebih mahal dari perkiraan awal Henry. Tidak lama kemudian, mereka memutuskan untuk membubarkan perusahaan tersebut. Kegagalan ini membuat Henry berpikir ulang tentang bisnisnya. Dia lalu berusaha untuk meyakinkan Murphy untuk memberinya kesempatan kedua. Ini merupakan kejadian langka di awal abad ke-20. Meskipun begitu, perusahaan patungan mereka yaitu Henry Ford Company sudah tersandung di awal. Henry merasa Murphy terlalu menekannya untuk segera mempersiapkan mobil untuk diproduksi dan menetapkan ekspektasi yang tidak realistis sejak awal. Tak lama setelah Murphy merekrut manajer dari luar untuk mengawasi kinerja Henry, dia pun keluar dari perusahaan tersebut. Dua kegagalan ini tidak membuat Henry menyerah atas mimpinya untuk mengembangkan industri otomotif. Dia lalu berhasil menjalin kerjasama dengan Alexander Y. Malcolmson, seorang pengusaha batubara. Alexander punya kepribadian yang mirip dengan Henry. Dia juga punya keberanian dalam mengambil resiko. Selain itu, dia memberikan Henry kebebasan penuh untuk menjalankan bisnisnya. Kali ini, Henry memutuskan untuk membuat kendaraan bagi masyarakat umum, tidak lagi membuat kendaraan yang mahal. Pada masa itu, kendaraan merupakan barang mewah dan dianggap sebagai sebuah simbol kekayaan dan diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Henry ingin mengubah semua kenyataan ini dan akhirnya pada tahun 1903, Ford Motor Company didirikan saat dia berusia 39 tahun. Kemudian pada tahun 1908, Model T pertama yang merupakan mobil dari Henry pertama kali keluar dari jalur perakitan dan merevolusi transportasi selamanya. Jalur perakitan mobil menjadi identik dengan Henry dan kejeniusannya. Model T adalah mobil pertama yang terjangkau untuk pasar umum dan terjual sangat banyak. Butuh 7 tahun bagi Henry untuk menjual Model T hingga menyentuh 1 juta mobil. Namun hanya 1,5 tahun kemudian, penjualan mobilnya mencapai 2 juta dan pada tahun 1920 sudah terjual 4 juta Model T. Selama seperempat abad berikutnya, hal ini menjadikan Ford Motor Company sebagai perusahaan mobil paling sukses secara global. Dampaknya, Henry berhasil menjadi miliarder kedua terkaya di Amerika Serikat setelah John D. Rockefeller. Menariknya, Henry bukanlah pencipta mobil. Dia bahkan tidak menciptakan jalur perakitan mobil. Tetapi kontribusi utama Henry adalah dia bertanggung jawab untuk mengubah mobil dari sebuah penemuan mesin yang tidak diketahui fungsinya menjadi sebuah inovasi yang sangat berpengaruh pada abad ke-20 dan terus mempengaruhi kehidupan kita hingga saat ini. Pada dasarnya, inovator mengubah banyak hal. Mereka mengambil ide-ide baru, terkadang milik mereka sendiri, terkadang ide orang lain, dan mengembangkan serta mempromosikan ide-ide tersebut hingga menjadi bagian yang diterima dalam kehidupan sehari-hari. Inovasi membutuhkan kepercayaan diri, keberanian untuk mengambil resiko, kemampuan kepemimpinan, dan visi tentang masa depan yang seharusnya. Henry memiliki semua karakteristik ini, tetapi butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan semuanya sepenuhnya. Apapun yang kamu pikirkan, entah kamu berpikir kamu bisa atau tidak bisa, semua yang kamu pikirkan itu benar. Ingat, pesawat lepas landas dengan melawan angin, bukan mengikuti angin. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.